warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di pertemuan keempat ini, praktikum optimasi akan membahas mengenai algoritma greedy. Oke, nah apa itu algoritma greedy? Nah, algoritma greedy ini merupakan jenis algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mengambil pilihan yang terbaik pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensi di masa depan. Jadi algoritma greedy ini akan menghasilkan solusi yang dimana kita bisa pilih dengan pertimbangan aturan yang ada nanti ya. Saya jelaskan di slide selanjutnya. Oke. Nah, oleh karena itu terdapat banyak pilihan yang harus dievaluasi kembali. Nah, tadi yang udah saya sebutkan ya. Jadi kita harus menentukan aturan-aturannya dulu gitu. Nah, di setiap langkah akan dipilih optimum lokal dan akan berakhir pada optimum global. Nah, maksudnya nanti solusi yang terpilih itu akan dijadikan sebagai optimum lokal. Dan optimum lokal itu akan berakhir juga menjadi optimum global dipakainya. Nah, lalu contoh kasus di sini yaitu pada penukaran uang ya. Jadi di sini diketahui terdapat koin A bernilai 32. Ada 5 koin, setiap koin bernilai 1, 5, 10, 25. Nah, jadi misalkan teman-teman punya koin 1 ya, tapi nilainya 32. Terus ingin ditukarkan nih menjadi beberapa koin, tapi nilainya tetap 32. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Berapa koin minimum yang dapat menggantikan koin A dengan nilai yang sama? Oke, jadi di sini kita menukar uang dengan beberapa koin, tetapi nilainya tetap sama ya. Nah, jadi di sini tadi nilai uangnya itu adalah 32 dan dapat ditukar dengan banyak cara sebagai berikut. Jadi intinya kita mungkin punya sebuah dompet ya. Dompet yang hanya menampung nilai 32 koin itu gitu. Nah, di sini banyak caranya, yaitu dengan menambahkan koin-koin yang ada nilainya tadi ya. Yaitu nilai koinnya adalah 1, 5, 10, dan 25. Oke. Nah, selanjutnya nilai 32 ini juga bisa dilihat ya. Yang pertama itu dengan menjumlahkan koin yang bernilai 1 semuanya dengan total 32 koin. Nah, jadi kan kalau satu koinnya nilainya 1, berarti kalau mau ditukarkan menjadi 32 koin, berarti otomatis jumlahnya harus 32 dong ya, karena nilainya 1. Nah, selain koin yang nilainya 1 juga bisa nih dengan menukarkan 5 koin yang nilainya 5, 1 koin yang nilainya 10, dan 2 koin yang nilainya 1. Nah, ini otomatis 32 koin ya. Nah, ini 7 koin. Kenapa? Karena kita dapatnya 7 koin, tapi nilainya beda-beda gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Dari 1 koin yang kita punya kita tukarkan menjadi 7 koin. Oke, nah ada juga nih selain nilai koin yang tadi, yang kedua, ada juga dengan menukarkan dengan 3 koin bernilai 10 dan 2 koin bernilai 1. Nah, otomatis kita tukarkan dengan 5 koin yang nilainya 3. Yang nilainya 10 itu 3 dan nilainya 1 itu 2. Nah, lanjut setelah beberapa iterasi kita dapatin nih penukaran uang dengan total koinnya paling dikit, yaitu 4 koin, yaitu dengan menukarkan 1 koin 32 dengan 4 koin yang bernilai 1 koin 25 nilainya dan 1 koin nilai 5 serta 2 koin yang bernilai 1. Mungkin di sini kasusnya itu kita hanya punya dompet yang menampung sedikit koin dan yang paling minimum itu adalah kita menukarkan 4 koin.
dengan nilai 25511, dan itu kita pilih jadi minimum lokal dan akan dipakaikan untuk minimum global juga gitu. Nah, di sini juga pada algoritma greedy itu ada istilah knapsack problem, 0 atau 1. Nah, jadi knapsack problem ini diibaratkan sebagai tas atau karung. Nah, tadi ya yang udah saya mention tadi ya. Kalau misalkan kita punya dompet yang hanya menampung sedikit koin ya, jadi ada batasannya gitu. Nah, jadi di sini sebagai tas atau karung yang digunakan untuk memasukkan sesuatu, di mana karung tersebut hanya dapat menyimpan beberapa barang dengan total ukurannya atau disebut weight lebih kecil atau sama dengan ukuran kapasitas karung gitu. Jadi bobotnya atau ukuran itu jangan melebihi dari jumlah knapsacknya atau total si knapsack yang bisa ditampung gitu ya. Oke, nah di algoritma greedy ini memiliki 3 strategi pengangkutan atau optimasi. Yang pertama itu adalah greedy by profit ya, atau keuntungan. Jadi strategi ini mengharapkan keuntungan maksimal dengan cara memasukkan barang atau objek dengan nilai keuntungan terbesar terlebih dahulu ke dalam kantong atau knapsack. Jadi ini kita berdasarkan keuntungan yang paling besar. Kita enggak memperdulikan bobotnya dulu, tapi kita lihatnya berdasarkan profit yang terbesar dulu, baru kita melihat bobotnya itu. Jadi mungkin teman-teman ada yang berpikir, kenapa enggak berdasarkan profit aja yang untung terus itu? Karena kan di sini ada batasannya, kita punya knapsack ya. Kalau enggak tanpa knapsack sih bisa aja teman-teman pilih yang profit yang paling besar terus gitu. Tapi kan di sini ada batasannya ya, yaitu si knapsacknya. Oke, yang pertama ini ya, greedy by profit atau keuntungan terbesar yang dilihat terlebih dahulunya. Nah, yang kedua itu adalah greedy by weight. Nah, berat ya atau bobot. Jadi strategi ini berusaha memasukkan barang sebanyak-banyaknya ke dalam kantong dimulai dari bobot paling ringan. Nah, jadi banyak ya kalau dimulai dari bobot yang paling ringan barangnya. Nah, dengan harapan semakin banyaknya barang atau objek yang terangkut, kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Nah, jadi strategi yang kedua ini adalah berdasarkan banyaknya barang yang dimasukkan. Jadi ini ya, diharapkannya itu semakin banyak barang itu semakin banyak keuntungannya, kayak gitu bobotnya. Maksudnya keuntungannya, tapi lihat bobot yang paling ringan dulu gitu. Oke, yang ketiga, yang terakhir ini adalah greedy by density. Nah, jadi strategi ini mengharapkan keuntungan sebesar-besarnya dengan memasukkan barang yang memiliki keuntungan per unitnya paling besar dulu. Dengan rumus itu ya, PI per WI. PI itu adalah profit, WI itu adalah weight ya. Jadi weight itu membagi si profitnya atau profit yang dibagi WI atau weight terlebih dahulu ke dalam kantong gitu. Nah, di sini ada contoh soal nih. Seorang pembeli ikan mas koki akan membeli beberapa ikan dan nantinya dia akan menjualnya lagi untuk mendapatkan keuntungan. Tak lupa dia juga membawa kantong sendiri. Nah, kantong sendiri ini kita simbolkan sebagai knapsack ya. Definisikannya sebagai knapsack. Lalu bobot ikan ada macam-macam nih yang dinyatakan dalam notasi W. Nah, dilihat di sini W-nya itu ada 4 ya. Dan W ini bisa kita lihat itu N adalah jumlah iterasi ya, 4. Atau bisa juga kita sebut sebagai jumlah ikannya 4 ya. Nah, notasi W untuk macam-macam ikannya, dan untuk keuntungan profit dinyatakan dalam notasi P. Nah, P-nya juga misalnya W1 ini 6 weight-nya atau bobotnya,
Dan jika kita jual lagi, dia akan menguntungkan sebesar 12 nih misalnya ya, perkiraan. Untuk yang weight-nya 5 itu akan menguntungkan profit sebesar 15. Kayak gitu. Nah, di sini pertanyaannya, berapa solusi optimalnya untuk pembeli jika kapasitas knapsack hanya 16 ikan? 16 berarti ya weight-nya, atau weight besar ya, atau knapsack gitu. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Jadi kita harus buat terlebih dahulu tabelnya ya, yang menampung I untuk iterasi, W untuk weight, P untuk profit, P I bagi WI untuk density ya, greedy by density, nanti nilainya yang dimasukkan angkanya. Lalu greedy-nya yaitu ada 3 tadi ya, greedy by profit, weight, sama density, dan solusi optimal di tabelnya. Nah, untuk tabelnya sendiri itu tampilannya seperti ini ya tadi ya. Harus ada iterasi, weight, profit, density atau PI bagi WI. Nah, ini grid by-nya atau greedy-nya by profit, weight, dan density, dan solusi optimal. Dan jangan lupa kita juga harus memperhatikan si total bobot dan total keuntungan dari berbagai strategi ini, yang ketiga ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi dari soal, contoh kasus soal ini kita masukkan ke tabel penyelesaian. Nah, kayak gini. Nah, di sini masukkan semua weight dan profit ke dalam properti objek ya. Dan untuk PI bagi WI berarti kalian tinggal dibagi. Profit dibagi WI, 12 bagi 6, 2. Yang kedua, iterasi kedua, 15 bagi 5 hasilnya 3, dan selanjutnya gitu. Nah, setelah kita masukkan si WI, PI, dan density-nya itu, kita cari ini berdasarkan greedy yang strategi tadi ya. Yang kalau profit kan kita carinya dari keuntungan paling besar nih, berarti carinya dari PI yang nilainya paling besar, yaitu kita mulai dari 50. Kalau weight kan berarti dia berdasarkan jumlah bobot atau weight ya, berarti makin banyak itu makin keuntungannya besar, tapi kita memilihnya dari bobot yang paling ringan. Nah, selanjutnya density itu berarti dia mencari keuntungan keuntungan per unitnya gitu. Jadi di sini untuk density kita cari yang paling besar juga nilainya. Oke, sebentar ya. Saya dulu. Oke. Nah, kita akan mencari yang bagian profit, grid by profit dulu deh ya. Oke, tadi dikatakan profit itu adalah dengan menentukan profit atau keuntungan yang paling besar terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat nih di PI atau profit ini, di antara 4 ini yang paling besar profitnya adalah yang ketiga ya, yaitu 50. Berarti tadi ya di knapsack itu ada nilai 0 dan 1. Jadi kalau kita dapat solusi optimalnya itu kita beri nilai 1. Kalau enggak berarti 0 ya. Oke, berarti yang pertama profit di bagian data ketiga. Kita tambahkan angka 1 di sini. Kita ambil data yang ketiga ini maksudnya gitu loh. Nah, selanjutnya jangan lupa teman-teman perhatikan weight-nya juga. Nah, si 50 ini mempunyai bobot 10. Nah, kita baru punya memasukkan bobot 10 ya. Nah, selanjutnya profit yang terbesar kedua adalah data yang kedua berarti ya. Yang ini. Nah, kita masukkan angka 1, nilai 1 ya. Nah, dan di profit yang kedua, data kedua ini memiliki bobot 5. Ya, 5 berarti 10 tambah 5 kita punya udah memasukkan barang dengan bobot 15. Nah, tadi kan knapsack-nya sendiri itu adalah 16 ya. Sedangkan di bagian profit tadi kita udah punya dan memasukkan barangnya dengan bobot 15
15. Coba kalau kita cari lagi deh ya, profit yang terbesar selanjutnya yaitu 12. Tapi di sini weight-nya 6. Kalau misalkan 15 ini yang ditambah dengan 6, itu akan melebihi knapsack ya, melebihi angka 16. Jadi kita enggak masukkan ini. Dan kita udah cukup cuman berarti cuman mengambil data kedua dan ketiga. Selanjutnya data yang enggak diberi nilai 1 kita beri dengan nilai 0, yang artinya enggak diambil ya. Nah gitu. Nah sekarang kita hitung total bobotnya tadi 15 ya. Nah lalu total keuntungannya, berarti yang diambil adalah data 2 dan 3, nilai keuntungannya adalah 65. Nah itu untuk grid by profit. Selanjutnya kita akan mencari solusi untuk grid by weight ya. Kalau grid by weight berarti dilihat dari weight-nya, tapi dilihatnya dari nilai yang paling kecil, karena konsepnya tadi ya, dia memasukkan barang dengan bobot yang paling ringan atau kecil. Oke, kita langsung cari aja deh. Di sini bobot yang paling kecil bisa dilihat ya. Teman-teman ada 2 nih, angka yang sama. Teman-teman boleh ambil salah satunya atau pilih yang profitnya paling besar. Walaupun sama weight-nya. Berarti yang ini dulu boleh ya. Kita pilih dulu deh yang ini, yang data kedua. Dengan PI-nya 15, kita udah memasukkan barang dengan bobot 5 nih. Berarti 16 dikurangi 5, itu sisa 11 bobot lagi kita bisa masukinnya. Ini kita kasih nilai 1. Nah, oke. Selanjutnya, weight paling kecil selanjutnya adalah data keempat ya. Nah, berarti kita udah memasukkan barang 10, 5 tambah 5 ya. Nah, kita kasih nilai 1 lagi. Oke, masih ada nih, kita baru memasukkan 10 bobot. Nah, sedangkan di sini ada lagi yang bobot terkecil yaitu 6 di data ke-1. Nah, berarti 5 tambah 5 tambah 6 hasilnya 16, pas ya, berarti pas karena tadi ya knapsack itu kurang dari sama dengan gitu. Jangan melebihi dari 16, tapi kalau nilainya 16 boleh karena sama dengan, ada sama dengannya. Jadi nilainya boleh kurang dari 16 atau sama dengan 16, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita kasih nilai 1 di sini. Nah, berarti yang data ketiga ini kita nggak ambil karena weight-nya itu udah mencukupi si knapsack-nya. Jadi kalau misalkan ditambah lagi itu akan terlalu besar ya, atau nggak cukup gitu di karungnya misalnya ya, knapsacknya. Ini kita kasih nilai 0, berarti yang nggak diambil. Nah, jangan lupa teman-teman masukkan juga total bobotnya, berarti tadi 16 total bobotnya. Nah, untuk keuntungannya juga dihitung. Tadi kan kita ambil data 1, 2, sama 5, 4 ya. Berarti nilai profit ya, atau keuntungannya adalah 37. Oke, ini bisa dilihat ya. Grid by profit sama grid by weight itu total bobot sama total keuntungannya beda-beda gitu ya, nggak sinkron gitu. Nah, itulah kenapa ada strategi-strategi ini, kita bisa atur-atur lagi gitu loh. Nah, sekarang ada grid by density atau keuntungan per unitnya ya, itu berarti kita lihatnya dari PI per WI ini untuk density, karena rumusnya profit bagi weight ya. Nah, berarti kita dimulai dari yang terbesar nilainya, yaitu 5 ini, data ketiga. Nah, berarti untuk bobotnya juga kita harus perhatikan bobotnya juga ya teman-teman. Untuk bobotnya berarti kita udah memasukkan barang dengan bobot 10 nih. Berarti sisa 6 lagi ya untuk mencapai si knapsacknya. Nah, kita kasih nilai 1. Nah, selanjutnya nilai yang paling besar selanjutnya adalah 3, yang di data kedua dengan total bobotnya adalah 5. Jadi kita udah memasukkan 15 bobot. Nah, di sini nggak ada nih
bobot yang nilainya 1 lagi biar pas gitu ya ke knapsacknya. Berarti kita nggak usah tambah lagi yang lain. Ini kita kasih nilai 1 ya karena kita ambil nilainya. Nah, berarti yang nggak kita ambil kita kasih nilai 0. Dan jangan lupa dihitung total bobotnya yaitu 15 dan total keuntungannya adalah 65. Oke, di sini udah muncul nih hasil-hasil dari 3 strategi ini. Nah, untuk mencari solusi optimalnya, kita next dulu ya. Nah, untuk mengisi kolom solusi optimal, pertimbangkan hal ini. Nah, untuk total bobot, pilih yang paling rendah. Dan untuk total keuntungan, itu ambil yang paling besar. Nah, coba kalau lihat di sini, total bobot yang paling kecil atau rendah adalah profit dan density. Dan yang paling besar keuntungannya adalah sama, profit dan density. Berarti kita bisa menggunakan strategi grid by profit dan grid by density. Nah, kita lihat nih baris ini. Ya gak? Nah, baris ini yang dikasih nilai 1 ada di baris data kedua ini dan baris data ketiga. Sama ya kayak density juga. Berarti di solusi optimalnya kita isikan nilai yang grid by profit dan density-nya itu kasih nilai 1. Nah, kan yang dikasih nilai 1 di sini ya, baris ini. Berarti ini 1, kasih nilai di solusi optimal. Dan data ketiga ya, baris data ketiga. Ini kita kasih nilai 1 juga. Nah, yang lainnya 0. Jadi solusi optimalnya ini 0, 1, 1, 0. Oke, dan total bobotnya yaitu 15 dan total keuntungannya 65. Nah, jadi kayak gitu untuk mencari solusi optimal di algoritma greedy, teman-teman. Jadi kesimpulannya di sini ya pada contoh di atas, algoritma greedy dengan strategi pemilihan objek berdasarkan profit dan density memberikan solusi optimal ya. Yang ini sama yang ini. Sedangkan pemilihan objek berdasarkan berat atau weight itu tidak memberikan solusi optimal karena dia dilihat dari semua strategi itu paling tidak dipakai atau dijadikan solusi optimalnya. Oke, di sini juga ada catatan nih. Jika bobot lebih besar dibanding metode yang lain, nah di sini kan tadi ya total bobot itu yang paling rendah dicarinya. Nah, kalau misalkan hasil dari 3 strategi ini ada salah satunya ya misalnya, dia bobotnya paling besar nih, misalkan di sini 20 ya, bobotnya paling besar, tapi nggak melebihi knapsack. Misalnya knapsacknya adalah 25 ya misalnya, kita ubah 25 knapsacknya. Nah, berarti ini masih bisa kita pilih, cuman kita lihat lagi profitnya apakah paling rendah atau tidak. Kalau paling rendah jangan diambil, kalau profitnya paling besar ambil, kayak gitu. Jika menemukan hasil solusi yang kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita next. Nah, let's practice teman-teman. Silahkan buka software Octave-nya. Kita samakan aja ya, pakai software Octave karena lebih ringan dibanding MATLAB, dan source kodenya teman-teman bisa diakses di link tersebut yang tertera ya di PPT. Oke, kita langsung berpindah ke software Octave-nya aja teman-teman. Silahkan teman-teman buka software Octave GUI-nya. Ini yang ini saya udah buka. Nah, tampilannya kayak gini ya teman-teman. Jadi di sini adalah folder yang pernah saya buka, dan di sini adalah workspace. Jadi di sini akan muncul variabel-variabel yang kita gunakan di command window atau di editor ya. Nanti saya jelaskan untuk command window dan editornya. Dan di sini ada command history. Ini adalah history sintaks yang saya pernah ketikkan di sini. Oke.
Nah, selanjutnya ada command window. Nah, sama seperti MATLAB ya teman-teman. Mungkin teman-teman udah pernah praktik menggunakan MATLAB. Jadi di MATLAB juga ada command window, di sini juga sama. Jadi fungsinya hampir sama dengan MATLAB. Gitu. Nah, di sini teman-teman bisa langsung ketikkan 1+1 kayak gitu ya. Dan untuk menghapus, nah tadi di sini ya workspace itu akan menampung si variabelnya. Nah, si 1+1 ini ditampung dengan variabel ans. Jadi name variabelnya adalah ans ya. Nah, lanjut kalau mau menghapus si variabelnya biar kita bisa menggunakan variabel ans yang lain misalnya ya. Kita ketikkan aja clear ya. Nah, otomatis kehapus. Lalu kita kalau mau mengkosongkan si ini ketikkan clc. Nah, jadi kosong. Jadi command window fungsinya kayak gitu. Cuman karena biasanya kalau program-program itu memanggil codingan dari berbagai file ya. Nah, kalau di MATLAB atau di Octave ini untuk memanggil codingan dari berbagai file itu kita gunakan dengan ekstensi mfile ya. Nah, mfile sendiri itu kita bisa buat di bagian editor. Nah, yang bagian bawah ini ya, editor. Nah, di sini muncul unnamed kalau teman-teman mau bikin dari awal. Karena saya nggak mau bikin dari awal, ya teman-teman juga bisa kopikan kodenya ke sini lalu di save filenya ya. Oke, karena saya nggak mau bikin dari awal, kita buka folder aja ya. Nah, bisa diklik icon ini atau di file open. Nah, ini saya udah punya codingannya, teman-teman download aja, udah tertera ya linknya. Di open aja teman-teman. Nah, oke, ini adalah codingannya. Nah, di sini saya mau jelasin dulu deh codingannya ya teman-teman, biar nggak terlalu pusing ini tuh apa, codingannya untuk apa. Nah, oke, yang pertama ini ada clc dan clear ya. Tadi fungsinya clc membersihkan layar, lalu clear itu untuk menghapus variabel-variabel yang udah ada. Jadi kita mulai dari awal pokoknya kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada proses input data. Jadi untuk input data tentu aja kita memerlukan variabel. Nah, di sini kita menampung variabel profit, weight, dan m. Nah, profit itu untuk keuntungannya ya. Bentar deh. Oke, bentar. Nah, ini aja deh. Bisa di. Oke. Nah, bentar. Biar bagus. Nah, profit itu untuk menampung keuntungannya ya, atau si nilai profitnya. Nah, tadi nilai profitnya itu adalah 12, 15, 50, dan 10. Ini belum diurutkan ya nilainya, jadi masukannya enggak terurut gitu, sesuai yang di studi kasus aja. Karena studi kasus itu sebentar ya, mana studi kasusnya. Nah, di studi kasus itu W1 W2 itu dijabarkannya kayak gini nilainya, belum terurut ya. Oke, kita next. Oke, selanjutnya selain mendeklarasikan variabel profit, juga kita deklarasikan variabel weight dengan memasukkan nilai weight-nya, yaitu 6, 5, 10, dan 5. Dan M-nya itu adalah knapsack ya. Ini adalah knapsack. Oke, sebelum saya tulis beberapa huruf, mending saya run dulu ya teman-teman. Nanti untuk hasilnya saya jelaskan di akhir. Nah, untuk runnya teman-teman bisa klik icon yang ini atau yang ini ya, save file and run.
Nah, nanti outputnya itu akan muncul di command window gitu. Nah, oke. Setelah mendeklarasikan profit, weight, dan M, nah kita masukkan parameter juga untuk codingannya. Yang pertama itu kita menghitung jumlah length dari profit dan length weight, karena kan total jumlah profit sama, bukan total jumlah profit, total data dari profit dan total data dari week itu harus sama. Misalnya di sini ya iterasinya 4, untuk profitnya ada 4, berarti weeknya juga harus ada 4, kayak gitu. Nah, jadi kita deklarasikan si ukuran profit dan weeknya itu ada berapa datanya. Lalu kita juga bikin variabel baru, karena ini variabel-variabelnya akan dipakai di bawah ya, codingan yang bawah. Jadi M itu kita tampung dengan variabel baru dengan nilai 0. Jadi nilai awal gitulah. Nah, untuk profit juga sama. Lalu di sini ada maksimum ya, yaitu dengan total weight-nya. Dengan variabel baru dengan nilai total dari weight. Gitu. Oke, selanjutnya kita di sini cek nih tadi ya, untuk n sama m-nya ya, cek dimensionalitasnya, atau boleh dikatakan itu ordonya lah gitu ya kalau di matriks tuh. Nah, jadi di sini ada kondisi kalau n tidak sama dengan m, maka dia akan menampilkan display kalimat ini, error, matrik profit dan weight tidak sama. Nah, kalau misalkan kondisinya bukan ini, kita lewat ke bagian sini langsung ya, menghitung, mencari solusi dengan strategi greedy by weight terlebih dahulu. Oke, untuk greedy by weight ini, yang pertama kita sort dulu ya, atau urutkan dulu data si weight ini ya. Nah, yang ini data si weight ini kita sort dan ditampung di variabel w. Nah, kalau di sort hasilnya jadi 5, 5, 6, 10 gitu kan. Nah, ini ya kalau udah di sort. Nah, lanjut masuk ke fungsi perulangan nih, percabangan, for percabangan ya, atau nested for. Jadi kita pakai si n, variabel n sama m ya, length dari profit dan length dari weight juga. Nah, di sini kondisinya yang pertama, for i sama dengan 1 sampai n. Tadi n-nya adalah 4 ya, karena datanya ada 4. Nah, tapi dimulai dari 1, berarti satu persatu dicek nih. Nah, coba kita masukkan dari 1 dulu ya berarti. Nah, selanjutnya udah kita inisialisasikan 1 dulu, diambil datanya untuk i-nya. I-nya 1 ya berarti. Nah, lalu j-nya juga 1. Karena dimulai dari 1 ya kan. 1 sampai m. M-nya juga 4. Nah, selanjutnya kita inisialisasikan lagi variabel baru a yang menampung wi. Nah, w-nya ini si nilai ini ya. Tapi satu persatu nanti. WI, I-nya adalah 1. Berarti W1. Nah, coba kalau kita lihat di sini, W pada array ke 1. Nah, dilihatnya di W-nya ya, di W. Karena tadi kalau W ini kan yang udah diurutkan, W besar ini. Kalau W ini yang belum diurutkan, jadi kita pakainya yang udah diurutkan. Oke, W1 itu nilainya 5, ya gak? Nah, 5. Oke, selanjutnya kita inisialisasikan lagi untuk variabel B. B itu berisi nilai dari variabel weight. Nah, tadi ya, variabel weight berarti yang belum diurutkan, ya gak? Nah, ini variabel weight.
Nah, kita copy aja deh biar nggak bolak-balik ya. Karena kan tadi udah di run juga, jadi nggak akan di run lagi karena bakal error. Soalnya saya ketik ini contoh-contohnya. Oke, kita taruh di atas aja ya. Nah, weight J. Sedangkan nilai J-nya itu ini ya. J-nya 1 karena dimulai dari 1. Oke, kita lihat di sini variabel weight array ke 1. Berarti 6 ya. Berarti 6, kita tuliskan 6. Sekarang masuk ke kondisi if ya, dimana jika nilai A sama dengan B, maka perintah ini akan dijalankan. Kalau enggak, karena if ini berada di for J ini ya, berarti kita ulang dari for J ini, inisialisasi si datanya. Oke, di sini nilai A dan B nya enggak sama ya, 5 dan 6 enggak sama. Berarti kita ke atas lagi, ke for J. Kita ganti yang awalnya 1 ke 2. Nah, berarti I-nya kan nggak diubah nih ya, WI. Berarti yang diubah adalah yang mempunyai variabel J. Nah, J-nya itu jadi 2. Oke, kita lihat di sini. Pada variabel weight, array kedua, atau data kedua, yaitu 5. Ini kan. Nah, berarti yang 6, awalnya 6 jadi 5. Oke, di sini nilai A dan B-nya udah sama nih. Berarti kita bisa nih masuk ke perintah ini. Nah, selanjutnya untuk perintah ini itu untuk melihat pengurutan si profitnya juga. Jadi kan kalau misalkan greedy by week itu yang diambil atau yang harus diikuti oleh profit. Kalau misalkan greedy by profit itu harus diikuti oleh week, gitu aja. Nah, selanjutnya kita lihat nih tampung PI dengan memasukkan nilai variable profit C. Oke, kita tuliskan dulu profit J, dan nilai J-nya tadi adalah 2. Nah, berarti kita lihat di sini profit J, profit kedua berarti ya. Kita lihat pada variabel profit array kedua, berapa nilainya? Kita ke atas lagi ya. Nah, kalau profit juga kan itu adalah data yang belum diurutkan. Oke, kita masukkan ke sini biar enak lihatnya. Nah, profit array kedua berarti 15, ya gak? Nah, berarti 15 kita tuliskan. Nah, selanjutnya kita lihat urutannya dengan membuat variabel urutan I, di mana I menampung nilai dari J. Nah, J-nya adalah 2. Berarti yang sekarang I-nya adalah 1 ya. Ya gak? Nah, urutan I berarti urutan ke 1. Sama dengan J-nya 2. Nah, berarti kalau kita simpulin nih ya, dari data-data yang diurutkan tadi itu yang kita ambil duluan berdasarkan weight itu adalah data kedua yang jadi urutan pertama gitu loh. Nah, data kedua berarti yang 5 sama 15 kalau yang belum diurutkan. Nah, setelah itu si nilai 15 dan 5 weight-nya itu dimasukkan ke knapsack-nya dengan jumlah 5 itu ya si weight-nya. Nah, karena ini udah dimasukkan ke knapsack-nya, si 5 ini harusnya enggak dipanggil lagi di proses nested for ini ya. Jadi untuk memanggil atau melihat mencari data yang lain itu kita harus inisialisasikan bahwa si 5 itu enggak akan kita proses lagi gitu dengan cara mengubah menjadi minus. Nah, di sini ya, weight J berarti di bagian weight J sama dengan min B. Berarti weight J-nya 2. Nah, weight J, weight kedua, variabel weight array kedua, yaitu 5.
Nah, si 5 ini kita ubah jadi min 5 berarti ya. Jadi kita nggak ambil si angka ini, kita lanjutkan ke data-data yang belum diambil. Oke, nah sudah itu kita kembali lagi ke for i. Nah, selanjutnya kita ubah for i-nya jadi 2. Nah, c-nya juga kita ubah jadi 2. Jadi 3, salah. Oke. Seharusnya sih ini nggak sama ya nilainya. Soalnya gini loh, analoginya itu si i ini si for i ini untuk data week, dan si j ini untuk data sebentar, kayaknya kebalik deh. N untuk profit ya. I ini untuk profitnya. Dan J ini untuk week-nya. Gitu. Kalau misalkan kita lihat yang udah kita ambil itu adalah week dan profit kedua kan, berarti I dan J-nya kedua. Kalau misalkan kita inisialisasikan di for I dan for J-nya 2 itu kayaknya nggak bakal bisa. Soalnya udah kepake gitu loh. Oke, teman-teman, selanjutnya kita lanjut aja deh ya. Nah, di sini berarti WI-nya adalah W2. Nah, W ini berarti dari variabel W yang udah diurutkan berarti ya. Kita lihat array keduanya yaitu 5, berarti kita masukkan 5. Dan selanjutnya kita tampung lagi variabel B dengan merubah W J-nya 3. Berarti di variabel W kita ambil yang ketiga. Oke, coba ya. Yaitu 10. Nah, di sini kondisinya nggak true ya, alias nggak sama nilainya. Jadi kita ubah lagi. Ubahnya di mana? Di for J aja, nggak apa-apa. Kita ubah jadi 4 di sini ya. Oke. Nah, berarti yang berubah cuma J-nya aja, berarti di bagian week J ya. Nah, week J-nya itu week keempat berarti. Nah, di variabel week array keempat yaitu 5. Kita isikan 5. Oke. Nah, selanjutnya ini udah sama ya. Nilai A dan B-nya udah sama. Berarti kita bisa nih masukkan si nilai-nilai ini ke perhitungan selanjutnya ya. Nah, selanjutnya kita masukkan si profit J. PI sama dengan profit J, di mana profit C-nya itu adalah 4. Berarti kita lihat di variabel profit array keempat, yaitu 10 profitnya ya, nilai profitnya. Kita ubah deh, 10. Nah, selanjutnya kita kan yang pertama, urutan pertama itu ada di data kedua ya. Sekarang kita cari. I-nya adalah 2. Berarti urutan kedua di sini sama dengan berapa ayo? Urutan kedua itu sama dengan jumlah J-nya. Nah, ini ya, J-nya 4. J-nya 4. Berarti data keempat merupakan urutan kedua kalau diurutkan ya. Itu. Si profitnya juga ikut ya. Si profitnya jadi ikut terurutkan berdasarkan si week yang udah diurutkan gitu. Oke, kita langsung ubah si nilai B ini ya, si week-nya jadi minus ya. Berarti week J-nya 4. Berarti di variabel week array keempat adalah 5, kita ubah jadi min 5 biar nggak kepake lagi. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Kalau untuk selanjutnya mungkin kita lihat nanti aja ya hasilnya. Nah, kalau udah itu terus kita cari sampai terurut si profitnya juga.
berdasarkan weight-nya. Nah, kalau udah sampai sini kan for I-nya 4, C-nya 4. Pokoknya hasil akhirnya itu kalau belum sampai kecari sampai nilainya 4 dan 4 itu terus dilakukan perulangan kayak gitu. Oke. Nah, setelah melakukan tahap itu, nah, di sini kita cek apakah yang dimasukkan itu, kita seleksi lah di sini ya. Seleksi data apa aja yang harus dimasukkan ke knapsack kalau berdasarkan greedy by weight ya. Oke, di sini kita inisialisasikan nilai 0 untuk berat karena si berat ini nanti akan berubah-ubah data nilainya ya. Si I juga akan berubah-ubah gitu. Jadi kita inisialisasikan 0 dulu. Nah, baru kita masuk ke fungsi while di mana ada kondisi jika berat kurang dari M. Nah, M-nya tadi berapa? 16 ya. 16. Jika berat kurang dari M, nah di sini ya awal nilai berat variabel berat itu adalah 0, berarti kita isikan beratnya itu 0. Nah, si 0 kurang dari 16, ya. Berarti kalau kurang dari 16 kita masuk lagi ke perintah selanjutnya, yaitu untuk menampung variabel untuk memberi nilai pada variabel I. Nah, sip ya. I-nya awalnya 0. Berarti 0 si I-nya tambah 1 sama dengan 1. Berarti nilai si I ini 1, ya ga? Nah, selanjutnya kita ubah nilai berat ini ya. Berat yang awal nilainya itu 0, kita ubah dengan perhitungan berat ditambah WI. Coba kalau kita masukkan nilai angkanya, itu berarti beratnya itu adalah 0 ditambah WI. WI-nya itu 1 ya. Berarti kita lihat nih, berarti 0. Oke, berarti dalam kurung 0 ditambah variabel W array ke 1 yaitu 5 ya. Nah, berarti hasilnya 5. Si nilai beratnya, nah berubah dong, yang awalnya nilai 0 jadi 5 gitu loh. Nah, jadi di sini kita masukkan lagi, ulang lagi, masukin nilai beratnya itu 5. Karena udah berubah ya nilai beratnya jadi 5. Nah, ini 5 masih kurang dari 16 tentunya. Kalau misalnya masih kurang, kita lanjut ke codingan selanjutnya. Nah, si I-nya juga berubah dong ya. Yang awalnya 0 jadi 1. Jadi di sini kita ubah I-nya itu jadi 1. Jadi 1 tambah 1, 2. Jadi nilai I itu adalah 2. Nah, selanjutnya kita ubah lagi nih variabel beratnya. Terus aja kayak gitu. Soalnya perulangan kan. Nah, berarti berat yang baru itu 5 ya. Berarti ini berat yang baru 5 ya tadi. Lalu WI-nya itu I-nya 2, berarti W2. Nah, di variabel W data kedua yaitu 5. 5 berarti tadi ya 5 ditambah 5 jadi 10. Nah, kita udah menampung 10 knapsack weight ya. Oke, lanjut lagi nih. Si beratnya jadi 10, kita ubah. 10 masih kurang dari 16 tentu. Selanjutnya kita masuk lagi. Si I-nya kan tadi 2 ya. Jadi di sini ubah 2. 2 tambah 1, 3. Jadi nilai si I-nya jadi 3. Oke, selanjutnya kita ubah lagi di nilai beratnya. Nah, berat yang baru tadi kan 10 ya. Kita ubah 19. 10 ditambah WI. WI-nya adalah 3. Nah, di variabel W array ketiga adalah 6. Berarti yang di sini 10 ya, karena variabel beratnya 10 sama 6. Nah, jadi hasilnya 16. Nah, ini masih lanjut ya. 16 di sini. 16 sama dengan 16. Karena di sini kan kondisinya kurang dari sama dengan, berarti masih bisa dong ya. Oke. Nah, selanjutnya 16 dengan I-nya itu 3, berarti 3 tambah 1, 4. Nilai I-nya 4. Berarti di sini nilai berat yang baru, variabel berat yang baru adalah 16
dan W-nya itu WI-nya adalah 4, W4 berarti ya. Di variabel W array keempat yaitu 10. Nah, 10 ya. Ini berarti yang berat 16, yang ini kita 10 karena si W yang udah diurutkan tadi ya, data keempat. Jadi 26. Nah, ini belum dimasukkan ke seleksi mana yang mau dimasukkan ke knapsack ya. Nah, untuk pemasukan ke knapsacknya kita ceknya di sini. Di if berat lebih dari M. Nah, beratnya ini jadi 26 kan? 26 kurang dari M. 26 kurang dari 16 gak? Lebih malah ya. Berarti itu sesuai kondisinya ya, beratnya melebihi M. Nah, berarti masukin rumus ini. Si berat 26 ya dikurangi WI. WI. Sedangkan I yang paling baru itu adalah 4. Nah, W4 ya gak? Nah, kita lihat nih W4 tadi nilainya itu berapa? 10 ya. Kalau nggak salah. Nah, W array keempat 10. 10. Kita hapus deh W4 jadi 10. Nah, jadi otomatis 16. Jadi ada 16 bobot yang bisa kita masukkan ke knapsack ya, yang masuk ke kriterianya. Nah, untuk I-nya berarti dikurangi 1. Udah dilihat si beratnya udah dikurangin sesuai biar dikurangin biar pas di knapsacknya ya. Kita masukkan nih I-nya 4 ya. Berarti I-nya 4 dikurangi 1 itu sama dengan 3. Nah, si 3 ini nanti akan terus diulang lagi nih si beratnya juga. Nah M-nya kan 16. Ini sebenarnya udah nggak melebihi si beratnya. Itu nggak melebihi 16. Jadi udah stop di situ. Jadi yang dimasukkan ada 3 data. Nah, oke, kalau dilihat di sini cetak hasil ya, di sini mencetak hasil dengan display. Jadi urutannya itu 1 sampai I ya. I-nya itu adalah 3. 3 kan, berarti data urutan ke 1 sampai 3. Nah, terus di sini kita cetak nih urutan, berat, dan untungnya. Nah, untuk melihat hasilnya itu di bagian comment window. Teman-teman pindah aja ke comment window. Nah, di sini lihat nih greedy by weight ya. Tadi ya 1, 2. Nah, jenis barang yang diangkut adalah data ke 1, 2. Bener gak? Coba kita lihat dulu yang tadi ya. Urutan ke 1, 1, 2, 4. Urutan ke 1 itu 2, 1, 2, 4. 1, 2, 4. 6, 5, dan 5. Berarti 1, 2, dan 4. Nah, ini tuh sebenarnya urutannya itu udah di sort ya. Jadi hasilnya nggak terurut gitu loh. 2, 4, 1 harusnya ya. Tapi karena udah di sort jadi 1, 2, 4. Nah, berarti ini ya urutan satunya data kedua, urutan keduanya data keempat, dan urutan ketiganya adalah data ke 1 gitu. Itu hasilnya teman-teman. Nah, di sini untuk untungnya itu adalah nilai total dari profit yang udah diurutkan ya, kalau nggak salah P mana P? Oh, sorry kelewat. Nah, yang ini pokoknya harusnya ini tuh tambah lagi loh profitnya. Yang awalnya berapa ya tadi tuh, urutan kedua berarti profitnya 15 ditambah koma ya, berarti kalau ulang-ulang terus gitu ya nilainya 15, urutan keempat 10, urutan ke 1 12.
Nah gitu, jadi sum dari si P ini, variabel P besar ini dimasukkan ke variabel untung dan dipanggil di sini ya jumlah keuntungan, yaitu 37. Nah itu untuk greedy by weight. Nah selanjutnya gimana kalau greedy by profit, greedy by density dan profit itu ya. Nah untuk greedy by profit itu sama aja untuk inisialisasi variabelnya teman-teman, cuman bedanya di sini dibalik-balikin lagi ya. Yang awalnya kan di greedy by weight itu M0 menampung nilai M, kalau ini kan M jadi menampung M0, jadi dibalikin gitu aja variabelnya. Oke, selanjutnya nah di sini di sort juga ya si profitnya juga, profit yang sudah urut dari kecil dan besar. Nah kalau fungsi sort ini dia mengurutkannya dari kecil yang besar. Nah agar dibalikkan, karena profit itu kan dilihatnya dari nilai yang paling besar, jadi harus diurutkannya dari yang paling besar dong tentunya. Nah kalau untuk mengurutkan yang nilai paling besar itu dengan logika seperti ini ya. Jadi intinya itu ini tuh n nya itu adalah 4 berarti ya. Berarti kalau ini dia memunculkan data dari min 4 sampai min 1. Berarti dari belakang gitu manggilnya gitu loh. Kalau kita lihat di sini ya, bentar. Kita ambil variabel profit. Kalau diurutkan menjadi 50, 15, 12 dan 10. Nah, jadi kayak gini kalau udah masuk ke fungsi ini, berarti ini P. Nah, gitu loh. Nah, untuk logika nested for-nya juga hampir sama ya. Di sini ada kondisi, cuman bedanya di C sama yang bagian ininya loh. Kayaknya hampir sama semua sih. Cuman bedanya di inisialisasi aja sama di bagian sort. Nah, bedanya yang di greedy by density, mana ya density? Ini by weight. Mana greedy by density? Oh ini. Nah ini. Nah kalau di greedy by density itu ada variabel rasio yang menampung si nilai profit bagi weight gitu ya. Karena kan dia melihatnya dari keuntungan per unit ya. Nah juga diurutkan dari kecil ke besar. Lalu karena si density ini melihatnya dari keuntungan per unit, berarti nilai yang diambilnya itu yang paling besar kan terlebih dahulu. Berarti kita urutkan dibalikin ya. Jadi awalnya kan di sini diurutkannya dari kecil ke besar, lalu urutkannya dibalikin jadi yang besar ke kecil gitu. Nah ini untuk codingannya hampir sama juga sih teman-teman, logikanya ya perulangan gitu. Dan ini untuk hasil cetaknya gitu ya. Nah coba kalau kita lihat hasil-hasil yang di sini, greedy by weight itu yang jenis barang yang diangkut itu adalah data 1, 2, dan 4. Coba ya kita lihat greedy by weight adalah nilai 1, 2, dan 4. Nah, kita lihat di sini aja yang nilainya 1 itu di data apa aja. Bener. Dan di greedy by profit itu kita ambil data kedua dan ketiga. Nah, berarti kita ambilnya jenis ikan yang 2 dan 3 berarti ya. Oke, yang bagian profit ya. Data kedua, 1, yang nilai 1 lagi di data ketiga. Bener ya. Dan di situ juga bener juga, hampir sama dengan profit, malah sama banget gitu ya. Oke teman-teman, kayak gitu untuk praktikum pertemuan kali ini. Mungkin kalau kurang jelas bisa ditanyakan di forumnya atau di grup WhatsApp atau nanti di bagian meet pertemuan selanjutnya gitu ya. Oke, mungkin dari saya cukup. Terima kasih teman-teman, mohon maaf atas kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.